Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama saya Indri Fadria Ramadhani dengan NPM 6174200 dan mata kuliah Halal and Green Logistik kembali dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo MT. Nah, di kali ini saya akan bahas apa sih? Nah, jadi aku akan bahas apa sih itu green purchasing dan bagaimana implementasinya di dalam perusahaan, kriterianya seperti apa. Nah, jadi tanpa basa-basi, mari kita bahas ya. Oke. Nah, di kali ini saya akan bahas tentang perusahaan Unilever. Jadi perusahaan ini tuh perusahaan yang besar ya, baik itu di Indonesia maupun di dunia seperti itu. Nah, jadi perusahaan ini adalah barang konsumen multinasional Inggris Belanda yang berkantor pusat di London dan Rotterdam. Produk Unilever ini meliputi apa saja sih? Jadi produk Unilever ini menjual makanan, permen, minuman energi, makanan bayi, minuman ringan, es krim, teh, bahan pembersih dan lain-lain banyak tuh. Kita bisa baca sendiri di sini. Nah, jadi ini adalah salah satu perusahaan multinasional tertua dan produknya tersedia di sekitar 190 negara. Seperti yang aku bilang tadi di awal. 190 negara, wah. Terus Unilever ini didirikan pada tahun berapa? Jadi Unilever ini didirikan pada tahun 2 September 1929. Nah, jadi penggabungannya itu produser margarin Belanda, margarin Uni, dan pembuat sabun Inggris Lever Brothers. Nah, jadi selama paruh kedua abad ke-20, jadi perusahaan semakin melakukan diversifikasi dari pembuat produk yang terbuat dari minyak dan lemak dan memperluas operasinya ke seluruh dunia. Wah, lanjut ya. Terus aku mau bahas nih, sebelum kita masuk ke dalam Unilever itu, apa sih green purchasing yang ada di dia, kita bahas dulu green purchasing itu apa sebenarnya. Jadi singkatnya, green purchasing ini adalah pembelian ramah lingkungan yang meminimalkan efek negatif lingkungan melalui penggunaan produk ramah lingkungan. Kalau misalnya secara detail kita baca lagi, pembelian ramah lingkungan atau pembelian ramah lingkungan green purchasing mengacu pada pengadaan produk dan layanan yang memiliki pengaruh yang lebih kecil atau lebih kecil terhadap kesehatan manusia dan lingkungan jika dibandingkan dengan produk atau layanan pesaing yang melayani tujuan yang sama. Jadi, perbandingan ini dapat mempertimbangkan akuisisi bahan mentah, produksi, manufaktur, pengemasan, distribusi, penggunaan kembali operasi, pemeliharaan atau pembuatan produk layanan. Jadi green purchasing ini dia ini benar-benar yang memperhatikan lingkungan, seperti namanya aja gitu udah green gitu ya. Lanjut. Nah, dari website yang saya kutip bahwasannya Unilever ini adalah peringkat kedua dari 10 perusahaan global yang ramah lingkungan. Nah, jadi dia ini udah ngelakuin apa aja sih? Dia ini udah ngelakuin investasi hijau. Jadi dia menjadikan keberlanjutan investasi ini sebagian dari identitas perusahaannya. Jadi si Unilever ini dia itu memiliki visi dan misi untuk menjadi perusahaan yang hijau gitu. Jadi nggak cuma sekedar perusahaan yang hanya menghasilkan produksi tanpa memperhatikan lingkungan. Enggak, dia nggak seperti itu. Jadi rencana hidup berkelanjutan perusahaan menetapkan target untuk sumber rantai pasokan dan produksi dalam segala hal mulai dari penggunaan energi dan hingga perawatan pemasok dan komunitas tempat mereka beroperasi. Jadi ketika pertama kali diadopsi pada tahun 2010, CEO Paul Polman mengatakan dia ingin menggandakan bisnis perusahaan sambil mengurangi dampak lingkungan hanya dalam 10 tahun. Keren ya. Terus motonya tuh bisa, harusnya perusahaan-perusahaan lain itu punya pemikiran seperti inilah. Jadi nggak cuma memproduksi aja, dia tuh harus memperhatikan dampak lingkungannya seperti apa dan kedepannya itu bagaimana gitu loh. Karena kan kita hidup di dunia ini bukan cuma manusia, kita ada tumbuhan, kita ada hewan, dan kita ada makhluk yang lain. Terus ketika membuat langkah luar biasa ini, dari 3/4 limbah tidak berbahaya Unilever ini nggak dibuang sembarangan kayak gitu. Jadi dia itu punya sampah dan pangsa pemasok pertaniannya yang menggunakan praktik berkelanjutan meningkatkan 3 kali lipat.
Jadi si limbah-limbahnya ini nggak dibuang sembarangan, dia dikasih ke si pemasoknya yang lain kayak gitu, supaya di apa tuh namanya, diolah kembali dan didaur kembali, jadi nggak berbahaya untuk lingkungan sekitar. Terus dia ini, Unilever ini mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penghargaannya itu berupa Champion of the Earth Award kepada CEO perusahaan pada tahun 2012 atas upayanya untuk mencapai tujuan tersebut kayak gitu. Nah, lanjut. Jadi di tahun 2030 sasarannya itu dia tuh mengurangi jejak lingkungan dan dihasilkan dari pembuatan dan penggunaan produk. Jadi tahun 2030 itu mereka itu pengen kalau misalnya memperoleh gas rumah meminimalisir gas rumah kaca, penggunaan air, limbah dan kemasan, pembelian bahan baku berkelanjutan. Nah, jadi bahan baku yang mereka beli gitu kebanyakan tuh dari petani. Nah, terus dia itu 62% bahan baku dibeli secara berkelanjutan lewat dari si petani-petani itu tahun 2019. Dan pada tahun 2020 ini mereka itu pengen membeli 100 bahan baku pertanian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan green purchasing yang tadi, jadi dia itu memilih supplier yang tidak membahayakan atau tidak membahayakan dan memastikan kalau misalnya bahan baku yang dibeli itu bebas dari zat atau kimia yang tidak diinginkan seperti timah atau bahan berbahaya. Terus dia ini juga membeli bahan pemasok dari mitra yang memiliki ramah lingkungan gitu, yang ramah lingkungan. Jadi petani itu termasuk ya, teman-teman. Terus kita bahas lagi. Nah, jadi mereka itu membeli apa aja sih di petani? Jadi mereka itu beli minyak sawit berkelanjutan, kertas dan karton, kacang kedelai dan minyak kedelai, teh, buah, sayuran, kakao, gula, minyak bunga matahari, minyak biji sesawi, olahan susu, pelet band dan jari, telur tanpa kekurungan. Terus dia ini meningkatkan pembelian material kantor secara berkelanjutan. Nah, lanjut. Jadi kriteria pembelian hijau atau green purchasing itu apa aja sih untuk memilih pemasok? Nah, kita bahas di sini. Yang pertama, itu harus menyediakan pemasok dengan spesifikasi desain yang mencakup persyaratan ramah lingkungan. Seperti yang saya sebutin tadi. Nah, yang kedua, membeli bahan dari pemasok atau mitra yang memenuhi syarat dalam standar ramah lingkungan. Jadi Unilever ini kan tadi membeli bahan-bahan bakunya itu dari petani kan. Nah, dia itu termasuk berarti. Yang ketiga, pemasok audit secara berkala memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan lingkungan hidup. Petani iya dong. Yang keempat, pemasok utama diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi di IMS seperti ISO 14001. Dan kelima, memastikan komponen bahan baku yang dibeli bebas dari zat atau kimia yang tidak diinginkan seperti timah atau bahan berbahaya. Yang keenam, mengevaluasi pemasok berdasarkan kriteria yang ramah lingkungan dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi Unilever juga mereka tuh setiap tahunnya membuat laporan kerja dan mengevaluasi bagaimana kinerja mereka setiap tahunnya. Supaya apa? Supaya makin kedepannya itu makin baik dan visi misi untuk perusahaan mereka yang investasi hijau itu semakin terpenuhi seperti itu. Mungkin segini aja penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Dan kalau misalnya teman-teman pengen kritik saya, boleh di kolom komentar. Semoga ilmu yang saya berikan, yang saya sampaikan, tersampaikan dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi saya juga. Sekian, semoga teman-teman sehat semua, sehat selalu, dan kita dapat bertemu di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.